Selamat bergabung di mata kuliah Konsultasi Komunikasi. Mata kuliah ini memiliki tujuan akhir agar mahasiswa memahami hal-hal teoretis dan dapat mempraktikkan menjadi konsultan komunikasi. Mari kita pahami bersama apa itu konsultan. Secara sederhana, konsultan adalah pihak yang menyediakan bantuan masukan untuk pihak lain yang membutuhkan. Secara lebih lengkap, konsultan adalah layanan penasihat profesional independen yang membantu manajer dan organisasi untuk mencapai maksud dan tujuan organisasi dengan memecahkan masalah, misalnya masalah manajemen, masalah bisnis, masalah komunikasi, ya. Mengidentifikasi dan merebut peluang, meningkatkan pembelajaran, dan menerapkan perubahan dalam organisasi tersebut. Konsultan dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, konsultan adalah seseorang yang membantu dan mendukung orang lain, atau dapat dikatakan bahwa konsultansi itu sebenarnya dapat dilakukan oleh siapapun yang memiliki keahlian untuk memberikan masukan, saran, dan bantuan bagi orang lain. Yang kedua, konsultan adalah profesi layanan memberi saran yang dikontrak untuk mengidentifikasi masalah yang ada dalam organisasi, menganalisis masalah tersebut sampai menemukan akarnya ada di mana, misalnya ya, merekomendasikan solusi, dan jika diminta, melaksanakan solusi tersebut. Nah, konsultansi itu kalau dalam perspektif ini dilakukan oleh orang yang terlatih dan terkualifikasi. Berikut adalah sifat konsultasi. Yang pertama, menambah nilai yang dimiliki klien melalui transfer pengetahuan. Yang dimaksud dengan transfer pengetahuan ini adalah konsultan menciptakan, memindahkan, membagikan, dan mengaplikasikan pengetahuan mengenai sebuah permasalahan yang dihadapi oleh klien. Yang kedua, memberikan saran dan bantuan. Jasa konsultansi adalah jasa layanan memberikan saran atau masukan. Nah, untuk itu selain saran juga memberikan bantuan. Bantuan itu adalah segala layanan yang dapat membuat kondisi organisasi atau klien kita itu menjadi lebih baik apabila bantuan itu diterapkan atau diterima. Yang ketiga, sifat konsultansi itu adalah memiliki kebebasan. Artinya, seorang konsultan harus bisa membuat penilaian yang tidak memihak dalam situasi apapun. Konsultan harus mengatakan hal yang sebenarnya, masalah yang dihadapi itu yang real sebenarnya apa. Dan konsultan merekomendasikan hal yang harus organisasi lakukan dengan jujur dan objektif. Jadi, konsultan itu tidak terikat atau tertekan oleh berbagai pihak, termasuk oleh klien yang mengontraknya. Dalam hal ini, konsultan harus memiliki kebebasan. Yang pertama, technical independence, artinya dalam melakukan kegiatan konsultansinya secara teknis, mereka memiliki kebebasan dalam melakukan langkah-langkah konsultansi. Yang kedua, financial independence. Meskipun konsultan dikontrak oleh klien atau organisasi atau perusahaan, namun konsultan tidak terkungkung karena posisinya sebagai pihak yang di-hire atau dibayar oleh organisasi. Yang ketiga, administrative independence, artinya secara kedudukan konsultan itu sama dengan klien, bukan bawahan dari kliennya. Yang keempat, political independence. Konsultan bebas dari ajang kekuasaan, adu kekuatan yang ada di dalam organisasi. Yang kelima, emotional independence. Artinya konsultan tidak melibatkan perasaan dalam melakukan pekerjaannya agar permasalahan dapat dianalisis secara objektif. Mengapa konsultan dibutuhkan? Yang pertama, untuk mencapai tujuan organisasi secara lebih efektif, karena misalnya organisasi merasa kenapa tujuannya tidak maksimal dicapai, maka dibutuhkanlah konsultan untuk melihat hal apa yang bisa dilakukan agar tujuan itu bisa dicapai dengan efektif.
Yang kedua, memecahkan masalah. Apabila organisasi menghadapi masalah tertentu dan mereka tidak tahu bagaimana masalah ini ada, akarnya apa, maka dibutuhkan konsultan untuk bisa menganalisis permasalahan tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi dan merebut peluang baru. Bisa saja organisasi atau perusahaan kondisinya sekarang sudah baik, tapi zaman terus berubah dan perusahaan misalnya melihat ada peluang yang harus diambil. Ada hal baru apa yang bisa dilakukan, maka ada baiknya juga meng-hire konsultan. Yang berikutnya, kenapa konsultan dibutuhkan adalah untuk meningkatkan pembelajaran bagi organisasi tersebut, mendatangkan pengetahuan baru, hal-hal yang baru yang selama ini belum ada di perusahaan tersebut. Yang selanjutnya adalah konsultan dibutuhkan untuk mengimplementasikan perubahan. Karena perubahan itu bukan sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan dalam organisasi atau perusahaan, maka konsultan dapat membantu, menyediakan, memberikan saran tentang langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan agar perubahan dapat berjalan dengan baik dan tanpa menimbulkan misalnya konflik dan lain-lain. Layanan konsultansi ada banyak, ya, meliputi apa saja. Yang pertama, memberikan informasi, berikutnya memberikan sumber daya spesialis, membangun kontak dan hubungan dengan pihak lain, memberikan pendapat ahli, melakukan pekerjaan diagnosis, ya, mencari permasalahan misalnya, mengembangkan proposal tindakan, mengembangkan sistem dan metode tertentu, merencanakan dan mengelola suatu sumber daya, menyarankan perubahan, melatih dan mengembangkan sumber daya manusia yang ada dalam sebuah organisasi, memetakan saran tentang pengelolaan staf, konseling, pembinaan, dan lain-lain. Nah, layanan konsultansi yang banyak ini juga berlaku untuk hal-hal berkaitan dengan permasalahan komunikasi atau pengembangan komunikasi dalam perusahaan. Jenis cakupan keahlian konsultansi bisa kita lihat dari dua sisi, yaitu konsultan generalis, ya, konsultan yang memahami suatu bidang permasalahan secara umum. Misalnya kalau konsultan komunikasi, dia bisa menghandle urusan tentang public relation, dia juga bisa membantu menyusun komunikasi strategis, dia juga bisa memberikan saran tentang media digital misalnya. Ada juga yang kedua adalah konsultan spesialis. Konsultan ini memahami suatu bidang permasalahan secara spesifik. Misalnya dia hanya spesifik di pengembangan media digital untuk sebuah organisasi. Dia hanya menangani permasalahan komunikasi bermedia digital itu saja, ya. Berikutnya, untuk jenis-jenis penyedia jasa konsultansi, yang pertama adalah berdasarkan skala. Itu ada yang skalanya besar, ya, firma multifunctional consulting yang besar. Lalu ada yang ukurannya sedang, perusahaan konsultansi itu, dan juga ada konsultan kecil. Kalau berdasarkan spesialisasinya juga ada banyak konsultan, ada konsultan bidang strategis, bidang IT, bidang komunikasi salah satu di antaranya yang saat ini sedang berkembang, konsultan di bidang komunikasi. Yang lain-lainnya penyedia jasa konsultansi ada dosen, profesor, ya. Lalu juga ada lembaga-lembaga pendidikan, itu juga mereka menyediakan jasa konsultansi. Sebagai contoh, di kampus saya, Fakultas Ilmu Komunikasi, kami juga menyediakan jasa konsultansi untuk lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk juga perusahaan swasta yang bekerja sama dengan fakultas kami. Demikian untuk penjelasan materi pertama. Sampai bertemu lagi di materi komunikasi konsultansi yang lainnya. Terima kasih.